Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan berkaitan dengan konsep dasar manajemen kelas. Jadi kenapa di sini di pertemuan kedua ini kita langsung membahas berkaitan dengan manajemen kelas? Karena seperti apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa salah satu tugas guru yang berkaitan dengan manajemen itu adalah bagaimana seorang guru mampu mengelola kelas sebaik mungkin, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi di sini kita dulukan pembahasan berkaitan dengan manajemen kelas. Nah, ini ada sebuah kata mutiara yang perlu kita renungi, bahwa mutu pembelajaran guru adalah cerminan mutu pendidikan sekolah. Artinya bahwa apa yang guru laksanakan dalam pembelajaran di kelas, kualitasnya seperti apa, maka itu akan memberikan cerminan terhadap mutu dari sekolah tersebut gitu. Makanya semakin berkualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, maka akan semakin berkualitas juga secara lembaga atau secara sekolahnya. Oke, kemudian ini adalah gambaran berkaitan bagaimana bahwa ketika nanti seorang guru mengajar, maka itu akan dihadapkan dengan peserta didik, akan dihadapkan dengan kurikulum, akan dihadapkan dengan fasilitas. Nah, kalau kita tidak mampu memanage ini semua, maka pembelajaran kita mungkin tidak akan efektif dan tidak akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana proses dari manajemen kelas agar pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Nah, ini adalah kajian utama dalam manajemen kelas. Jadi di sini disebutkan bahwa kajian utama dalam manajemen kelas ini yang akan dibahas adalah dari sudut pandang guru, kemudian kelas, tentu saja siswa. Di sini kelas itu banyak sekali komponen-komponennya, dari mulai fasilitas, kemudian kondisi ruangan, kemudian hal-hal teknis seperti misalnya pencahayaan, kemudian bagaimana sirkulasi udara, itu akan dibahas dalam kajian utama manajemen kelas ini. Tujuannya apa? Jadi tujuan dari kita memanage kelas itu adalah agar tercipta kelas yang efektif. Jadi dengan kelas yang efektif, maka proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa itu akan berjalan lancar. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Jadi di sini perlu ada manajemen kelas. Nah, kemudian ini adalah beberapa pengertian manajemen kelas dari beberapa ahli. Saya ambil dari dua pengertian. Di sini disebutkan yang pertama, bahwa manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi seperti apa yang sudah minggu lalu kita pelajari, bahwa dalam proses manajemen itu selalu ada yang dinamakan perencanaan, kemudian pengorganisasian atau pengarahan, kemudian penggerakan, di sini penggerakan supaya berjalan, dan tentu saja ada pengawasan, atau di sini kalau minggu lalu kita bahas itu feedback-nya. Nah, kalau dalam manajemen kelas, apa yang direncanakan, apa yang diorganisasikan, apa yang digerakkan, apa yang diawasi adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan segala sumber dayanya, baik itu misalnya alat peraga, media, dan sebagainya. Tujuannya adalah satu, bagaimana menciptakan atau menggapai atau mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi pasti ada proses ini dalam kegiatan manajemen. Kemudian selanjutnya, ini ada pendapat dari Ari Kunto menyebutkan bahwa manajemen kelas itu disebutkan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal
sehingga dapat terlaksana proses belajar mengajar yang diharapkan. Jadi di sini menekankan bahwa manajemen kelas ini adalah tanggung jawabnya seorang guru yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tercipta kondisi optimal. Jadi pembelajarannya bisa optimal. Ketika pembelajaran optimal, maka tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Jadi itu adalah beberapa pengertian berkaitan dengan manajemen kelas. Jadi kalau kita buat secara sederhananya, manajemen kelas itu terdiri dari 3 pelaksanaan atau 3 proses ya. Di sini ada proses perencanaan, di mana dalam perencanaan ini kita pasti akan menyusun yang namanya program semester, kemudian program tahunan, kemudian RPP, rancangan penilaian, rubrik penilaian, pun dengan aspek-aspek lain, misalnya merencanakan bahan ajar, merencanakan media. Disinilah tugas atau proses perencanaan dalam manajemen kelas. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu saja di sini adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Di sini di mana akan ada interaksi langsung antara guru dan siswa. Dan pada kegiatan lainnya pada manajemen kelas ini adalah proses pengawasan. Nah, pengawasan di sini yang dimaksud adalah proses evaluasi pembelajaran. Baik evaluasi dalam hal proses pembelajarannya maupun evaluasi dalam hasil pembelajarannya. Jadi inilah kegiatan dari manajemen kelas atau proses manajemen kelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah aspek-aspek manajemen kelas yang tentu saja harus dilakukan oleh seorang guru. Karena kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka tidak akan tercipta pembelajaran yang efektif atau tidak maksimal nantinya pembelajaran. Nah, di sini setidaknya ada 8 aspek. Yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Jadi ini mengecek kehadiran siswa itu termasuk ke dalam manajemen kelas. Nah, ketika kita mengecek kehadiran siswa, ini usahakan kita tidak hanya mengecek secara fisik, tapi pastikan juga baik itu mungkin alam bawah sadarnya lah, atau misalnya non fisiknya juga hadir gitu, pikirannya juga hadir. Jadi ketika misalnya kita mencek kehadiran, pastikan juga anak tersebut jiwa dan raganya ada di kelas gitu. Jangan sampai raganya atau fisiknya ada di kelas tapi pikirannya di mana-mana. Nah, itu hal yang penting dalam manajemen kelas. Karena kalau misalnya kita hanya mengecek kehadiran secara fisik tapi pikirannya kemana, nah itu pun akan menjadi tidak efektif pembelajaran itu. Jadi di sini penting bagi kita untuk mencek kehadiran baik secara fisik maupun pikiran dari peserta didik kita. Kemudian yang kedua, aspek dari manajemen kelas adalah mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Nah, ini yang sering mungkin terlupakan ya oleh guru, bahwa kita harus bisa menjadi atau bisa mengumpulkan hasil kerja siswa gitu, baik berupa produk ataupun hasil kerja-kerja yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi portofolio dari siswa tersebut. Kemudian selain itu, nah di aspek manajemen kelas juga ada pendistribusian alat dan bahan. Jadi di sini seorang guru harus mampu mendistribusikan secara baik alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajarannya. Jadi jangan sampai ada siswa yang dapat, ada siswa yang tidak dapat. Nah, itu nanti kondisi kelasnya jadi tidak efektif. Pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian mengumpulkan informasi terkait siswa. Nah, ini juga termasuk ke dalam manajemen kelas. Jadi kita harus tahu siswa si A, si B, si C. Minimal kita tahu bagaimana kesehariannya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan tugas, kita jangan langsung menjudge bahwa dia malas. Tapi coba gali informasi, apa yang menjadi latar belakang kenapa dia tidak mengumpulkan tugas. Apakah karena dia mungkin misalnya harus bekerja setelah pulang sekolah sehingga tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas, atau ada hal lain. Nah, itu pentingnya kita menggali informasi berkaitan dengan siswa. Dengan kita menggali atau tahu informasi tentang siswa, maka pembelajaran itu akan lebih efektif. Oke.
Nah, kemudian selanjutnya ini masih berkaitan dengan aspek manajemen kelas, ada juga proses mencatat data. Ini juga kita harus punya data berkaitan dengan peserta didik kita. Si A tinggalnya di mana, kemudian si B tinggalnya di mana, itu akan menjadi bagian penting bagi seorang guru dalam manajemen kelas. Kemudian ada juga pemeliharaan arsip. Ini berkaitan dengan arsip-arsip yang ada di sekolah. Misalnya di kelas tersebut ada alat peraga biologi. Nah, maka di sana kita harus pelihara itu sebagai arsip kita. Jadi kalau mengajar di kelas itu sudah ada misalnya karya siswa berkaitan dengan model sel. Nah, model sel itu harus dipelihara di kelas tersebut. Jadi jangan sampai hanya digunakan pada saat pembelajaran pertemuan itu saja. Setelah pertemuan itu kemudian dihancurkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian aspek lain di sini disebutkan menyampaikan materi pembelajaran. Ini sudah pasti ya bahwa ketika kita melakukan pembelajaran pasti ada penyampaian materi. Kemudian memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Nah, ini juga bagian dari aspek manajemen kelas. Jadi kita memberikan tugas, memberikan pekerjaan rumah, dan yang terpenting adalah bagaimana tugas dan pekerjaan rumah ini yang dilakukan oleh siswa, kita harus melakukan ceknya atau melakukan penilaiannya. Jangan sampai siswa diberi tugas tapi tidak pernah dinilai oleh kita. Itu akan membuat pembelajaran atau kondisi kelas menjadi tidak efektif. Oke, ini setidaknya ada 8 berkaitan dengan aspek-aspek manajemen kelas. Nah, kemudian apa sih tujuan dari manajemen kelas? Nah, ini yang pertama, tentu saja dalam tujuan manajemen kelas itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan belajar. Ini penting bagi kita sebagai seorang guru. Tantangan kita adalah bagaimana kita menciptakan atau mewujudkan kelas itu sebagai lingkungan belajar yang nyaman buat peserta didik kita. Jadi jangan sampai ketika siswa kita masuk, oh lingkungannya ternyata tidak nyaman untuk belajar. Lingkungannya malah membuat ngantuk. Lingkungannya misalnya malah membuat enak untuk bermain, untuk main-main. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka di sini perlu ada manajemen kelas. Jadi dengan manajemen kelas ini diharapkan kelas yang kita gunakan, kelas yang kita ajar itu tercipta lingkungan belajarnya. Nah, kemudian selanjutnya menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Jadi di sini dengan kita memanage kelas, maka hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran atau hal-hal yang mungkin saja nanti muncul ketika pembelajaran dan itu mengganggu, itu bisa dihilangkan, bisa diminimalisir itu. Jadi di sini penting bagi kita untuk bagaimana memanage sebuah kelas. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung siswa belajar sesuai kondisinya. Nah, dengan kita memanage kelas, maka nanti kita tahu, oh ini bahan atau alat, ini tidak diperlukan. Sehingga harus dikeluarkan dari kelas. Misalnya biasanya suka ada bola nih, habis pembelajaran olahraga, bolanya masih ada di kelas. Nah, ketika itu tidak berkaitan dengan pembelajaran IPA, maka itu bola harus dikeluarkan. Karena bisa jadi mengganggu aktivitas pembelajaran. Nah, itulah pentingnya manajemen kelas. Dengan demikian kita bisa, oke, bolanya hilangkan, kemudian anak-anak fokus untuk belajar IPA misalnya. Pun dengan fasilitas yang mendukung misalnya. Ketika kita akan belajar tata surya atau misalnya proses gerhana, maka kalau bisa alat bantu untuk menjelaskan proses gerhana itu dibawa ke kelas. Sehingga bisa lebih efektif dalam penyampaiannya. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita memanage kelas bagian dari fasilitas belajar. Kemudian yang keempat, manajemen kelas ini juga bertujuan untuk membimbing dan membina siswa sesuai dengan latar belakang individunya. Jadi di sini ketika kita bicara manajemen kelas, maka bukan hanya fasilitas saja yang kita manage, tapi siswanya pun kita manage. Artinya kita memahami, kita mengetahui si A, si B, si C ini seperti apa kondisinya, latar belakangnya seperti apa. Sehingga kita istilahnya bisa menyesuaikan, oh ketika berinteraksi dengan siswa ini, karena latar belakangnya ini, maka saya harus bertindak seperti ini. Ketika menghadapi si ini, latar belakangnya seperti ini, maka saya harus menghadapi
dengan gaya seperti ini. Jadi dengan demikian, manajemen kelas ini cakupannya luas. Jadi tidak hanya memanage apa yang ada di kelas berupa barang, berupa fasilitas, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita memanage siswa kita dari berbagai latar belakang, dari berbagai karakteristik. Oke, ini tujuan manajemen kelas. Nah, selanjutnya ini adalah kegunaan manajemen kelas atau manfaat dari manajemen kelas. Yang pertama tentu saja adalah memfasilitasi. Jadi di sini memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Jadi dengan adanya manajemen kelas ini, paling tidak kita memberikan fasilitas kepada siswa kita, kepada misalnya sekolah, bagaimana untuk menghadirkan fasilitas-fasilitas, kemudian memanajenya, sehingga apa yang kita hendak capai dalam pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, kegunaan manajemen kelas adalah merencanakan. Nah, di sini kalau kita tidak memanage, tidak melakukan manajemen kelas, maka kita mungkin akan melewatkan perencanaan ini. Jadi di sini tentu saja dengan kita melakukan manajemen kelas, kita akan memikirkan dan menetapkan nanti aktivitas siswa seperti apa, nanti pembelajarannya seperti apa. Kemudian selanjutnya untuk kegunaan manajemen kelas itu adalah mengorganisasikan. Di sini tentu saja menentukan sumber daya dan kegiatan. Tadi seperti apa yang saya sudah katakan bahwa manajemen kelas ini bukan hanya kaitannya dengan kelas saja, tapi dengan kondisi siswa juga, pun dengan hal-hal yang lain. Kalau itu dibiarkan tanpa dimanage, maka akan istilahnya tidak termanfaatkan atau bisa jadi menjadi penghambat untuk pembelajaran. Jadi apapun yang ada di sekitar, apapun fasilitas yang ada, kondisi siswa itu harus kita manage sebagai bagian dari bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, kemudian selanjutnya, kegunaan manajemen kelas juga berkaitan dengan mengendalikan. Jadi di sini maksud mengendalikan adalah memastikan pembelajaran sesuai yang direncanakan. Jadi dengan kita memanage kelas kita, maka kita bisa melakukan controlling. Apakah yang kita lakukan ini, pembelajaran yang kita lakukan ini sesuai dengan rencana atau tidak? Kalau sesuai dengan rencana, berarti bagus. Kalau tidak sesuai dengan rencana, kita buat evaluasinya apa sih yang membuat ketidaksesuaian tersebut. Kemudian kita perbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bayangkan kalau tidak di-manage kelas kita atau pembelajaran kita, maka tidak melihat apakah sesuai dengan rencana atau tidak, kita jalan aja terus. Mungkin itu akan memberikan dampak yang kurang baik dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, inilah 4 poin berkaitan dengan kegunaan manajemen kelas. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, ini prinsip ini berkaitan dengan hal-hal teknis mungkin ya, yang ada dalam proses manajemen kelas ketika kita membelajarkan konsep atau membelajarkan materi dalam pelajaran kita. Prinsip yang pertama, bahwa dalam manajemen kelas itu, seorang guru itu harus memiliki kehangatan dan antusiasme ya. Jadi di sini kehangatan di sini artinya bersifat implisit. Jadi bukan berarti kita memberikan jaket, memberikan selimut, tapi di sini bagaimana pembawaan kita bisa memberikan kehangatan bagi peserta didik kita. Artinya mereka nyaman ketika berinteraksi dengan kita. Nah itu dengan cara seperti itu, secara tidak langsung kita sudah melakukan interaksi yang baik dengan peserta didik kita. Tapi kalau misalnya ternyata ketika kita datang ke kelas, siswanya sudah ketakutan lebih dulu, berarti kita belum menciptakan kehangatan. Nah, yang kedua, antusiasme. Nah, di sini penting bagi kita, seorang guru, itu untuk senantiasa memberikan pancaran motivasi. Jadi jangan sampai datang ke kelas dengan kondisi murung. Jangan sampai datang ke kelas tiba-tiba marah-marah gitu. Nah, di sini perlu antusiasme. Jadi antusiasme itu terlihat dari gerakan. Misalnya kita tidak hanya duduk di meja, di kursi, tapi kita bergerak ke sana kemari. Itu menunjukkan antusiasme kita. Kemudian raut wajah kita pun istilahnya itu sungguh istilahnya full motivasi. Kemudian tutur katanya pun itu sangat memotivasi siswa. Nah, itu bisa dilihat dari sana antusiasme itu. Tapi kalau kita hanya sekedar duduk, menyampaikan materi,
kemudian ya seperti itu, ya antusiasmenya mungkin tidak terlihat. Dan satu poinnya adalah bahwa antusiasme ini sifatnya menular. Kalau kita sebagai guru mampu memberikan antusiasme positif, motivasi yang positif, datang dengan penuh keceriaan, ke istilahnya penuh kehangatan, insya Allah siswa-siswa kita juga akan ceria dalam pembelajaran kita. Oke, jadi ini prinsip yang pertama. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah berkaitan dengan tantangan. Bahwa dalam manajemen kelas itu, pembelajaran yang kita lakukan harus bisa menantang anak. Artinya jangan monoton. Jangan itu saja yang diajarkan. Jangan itu saja model yang kita gunakan. Tapi harus ada tantangan yang kita berikan kepada siswa. Nah, disinilah pentingnya kita untuk men-setting pembelajaran yang student center. Jadi yang berpusat kepada siswa. Kita menghadirkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Baik dalam percobaan, kemudian baik dalam istilahnya melakukan pengamatan, itu kita libatkan siswa. Jadi usahakan setiap pembelajaran itu ada variasinya. Nah, pertemuan selanjutnya itu divariasikan. Jangan hanya sekedar datang, menyampaikan materi, latihan soal, contoh, wassalam. Minggu depannya, materi, contoh soal, latihan soal, wassalam. Jangan sampai seperti itu. Tapi hadirkan hal-hal yang membuat siswa lebih termotivasi, kemudian mengasah kreativitasnya, mengasah kekritisannya, dan mengasah tentu saja kolaborasi komunikasinya. Di sini tantangan bagi guru adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang penuh tantangan bagi siswa. Oke, selanjutnya, nah ini bervariasi juga. Jadi prinsip dari manajemen kelas itu harus bervariasi juga dalam pembelajarannya. Bahwa pembelajaran yang kita lakukan jangan mutlak itu saja. Polanya jangan seperti tadi. Latihan soal atau penyampaian materi, latihan soal, terus contoh soal, latihan soal. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita variasikan strateginya, metodenya, setting kelasnya, bahan ajarnya, medianya, pola interaksinya. Itu harus kita variasikan. Setting kelas misalnya, untuk hari ini karena kita akan diskusi, maka setting kelasnya adalah letter U. Nah, itu boleh. Kemudian bahan ajar tidak harus selalu yang sifatnya kertas. Tapi boleh juga kita misalnya memberikan sebuah link yang tentu saja itu ada kaitannya dengan pembelajaran. Medianya juga harus kita variasikan. Jangan hanya kita ceramah saja. Jangan hanya menggunakan papan tulis saja. Sekali-kali misalnya kita ajak siswa kita keluar, mengamati langsung, misalnya tanaman, hewan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian pola interaksi pun di sini perlu divariasikan. Artinya pola interaksi itu jangan sampai guru terus yang bicara. Kita berikan stimulus kepada siswa kita agar para siswa kita pun mau bicara, mau menyampaikan pendapat. Oke, jadi itu adalah prinsip dari manajemen kelas yang selanjutnya atau berkaitan dengan variasi. Kemudian selanjutnya, prinsip manajemen kelas yang selanjutnya adalah keluasan. Di sini kaitannya keluasan itu adalah iklim belajar dan kondisi kelas yang dinamis. Oke, jadi di sini kaitannya seorang guru itu harus responsif dan cepat tanggap terhadap kondisi kelas. Ketika ada yang misalnya tidak fokus belajarnya, maka guru harus responsif. Bagaimana nih supaya dia fokus lagi? Ketika ada yang misalnya ngantuk, guru harus responsif. Jangan membiarkan. Responsif misalnya, silahkan ke air dulu, silahkan ke cuci muka dulu. Nah, itu bentuk dari keluasan seorang guru. Pun dengan misalnya ada siswa yang kritis banget. Nah, kita harus respon. Yang kritis itu harus diapakan. Gitu. Dan juga misalnya yang dia ketika belajar sangat cepat sekali misalnya untuk menangkap materinya. Nah, itu juga harus direspon. Jadi, setiap siswa pasti punya karakteristik masing-masing, punya perilaku masing-masing, dan tugas guru adalah bagaimana merespon itu sebagai bagian dari keluasan. Nah, kemudian selanjutnya, prinsip dari manajemen kelas yang selanjutnya adalah ini penekanan pada hal-hal positif. Nah, ini penting ya,
bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita tampilkan dari perilaku kita, itu harus mengarah pada hal-hal yang positif. Jadi di sini, sebagai seorang guru, sebisa mungkin hindari kesalahan. Walaupun ya yang namanya manusia tidak mungkin luput dari kesalahan, tapi kalau bisa hindari kesalahan. Jadi ketika misalnya bertutur kata, hindari kata-kata yang bisa membuat wibawa guru itu turun. Ketika misalnya melakukan tindakan, perbuatan, hindari tindakan-tindakan yang itu bisa menjatuhkan wibawa seorang guru. Jadi tampilkan perilaku yang mengarah pada positif, tutur kata pun harus mengarah pada hal-hal yang positif juga. Nah, kemudian selanjutnya penanaman disiplin diri. Ini berkaitan juga nih dengan manajemen kelas atau prinsip dari manajemen kelas. Jadi dalam hal ini seorang guru itu harus menjadi contoh yang baik atau menjadi teladan ya. Jadi penanaman disiplin terbaik sebenarnya untuk di dalam tataran manajemen kelas ini adalah bagaimana guru menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Jadi kalau guru meminta siswanya jujur, minta siswanya disiplin waktu, maka itu harus diawali oleh perilaku dari guru itu sendiri. Misalnya ke kelas tidak pernah terlambat, kemudian keluar kelas sesuai waktu yang ditentukan. Nah, dengan demikian itu akan dicontoh nantinya oleh siswa-siswi kita. Nah, itu adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, kemudian apa yang sebenarnya kaitannya mengajar dan manajemen kelas? Jadi di sini ada keterkaitan bahwa proses pengajaran itu harus melibatkan proses manajemen kelas. Karena ya dalam proses pengajaran ini ada aspek-aspek atau banyak hal yang berkaitan. Mulai dari sumber belajar, fasilitas belajar, siswa, dan yang lainnya. Maka perlu di-manage. Sehingga pada akhirnya tujuan dari proses manajemen kelas ini salah satunya adalah kita menghasilkan atau menghantarkan supaya siswa-siswi kita berhasil. Baik misalnya dalam pembelajaran hari itu, ataupun ketika dia sudah lulus dari sekolah. Jadi di sini mengajar dan manajemen kelas itu sangat berkaitan satu sama lain. Nah ini perbedaan antara proses mengajar dan proses manajemen ya. Jadi nanti itu guru akan berperan menjadi atau memiliki dua peran ketika mengajar itu. Satu sebagai pengajar, satu sebagai pengelola atau sebagai manajer di sini, manajer kelas. Jadi sebagai pengajar di sini ada proses pengajaran, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Ini tentu saja pasti akan dilakukan oleh guru. Jadi tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Itu akan dilakukan identifikasi oleh guru sebagai pengajar. Nah, kemudian mendiagnosa keberhasilan siswa. Oh, ini siswa ini sudah mencapai KKM. Oh, siswa ini belum. Oh, siswa ini harus remedial. Nah, itu adalah tugas guru sebagai pengajar. Kemudian merencanakan dan menerapkan aktivitas pengajaran. Nah, ini juga tugas guru ya dalam proses pengajaran ya. Jadi merencanakan pembelajarannya mau menggunakan model apa, bahannya apa, kemudian menerapkannya. Dan tentu saja adalah tugas guru pada proses pengajaran ini adalah mengevaluasi keberhasilan siswa. Jadi lewat ujian yang dilaksanakan, lewat penilaian yang dilaksanakan, kita lihat seperti apa keberhasilannya. Nah, selain sebagai pengajar, guru juga sebagai manajer kelas. Maka di sini ada proses pengelolaan atau proses manajemen. Nah, ketika guru bertindak sebagai manajer kelas, maka apa saja yang menjadi fokus proses pelaksanaannya? Satu, menetapkan tujuan manajerial. Jadi ketika kita memanage kelas, kita harus punya tujuan dulu. Tujuannya apa sih kita mengelola atau memanage kelas ini? Kemudian menganalisis kondisi yang ada. Ini kita harus analisis. Oh, kelas ini kelas yang aktif. Maka saya akan terapkan pembelajaran yang lebih melibatkan siswa. Nah, kita menganalisis kondisi itu merupakan proses kita sebagai manajer kelas. Jadi kita lihat kondisi bahan sumber belajar, kemudian pencahayaan kelas, kondisi kelas, misalnya setting tempat duduk. Itu adalah ketika
peran kita sebagai manajer kelas. Kemudian memilih dan menerapkan strategi manajerial. Nah, ini juga harus istilahnya disiapkan oleh seorang guru. Mau memanage kelas seperti apa untuk pembelajaran hari ini misalnya. Itu adalah bagian dari proses manajemen. Kemudian menilai keefektifan manajerial. Tentu saja di sini juga seorang guru selain tadi merencanakan, melaksanakan manajemen kelasnya, harus menilai juga. Oh, ternyata kelas ini ketika dilibatkan dalam proses diskusi atau setting kelasnya diubah, lebih aktif. Yang asalnya misalnya tidak terlalu aktif atau pasif dalam pembelajarannya. Nah, guru harus melakukan evaluasi sampai sana gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan berkaitan dengan dimensi manajemen kelas. Jadi, mudah-mudahan dengan penyampaian materi manajemen kelas ini, peran kita ternyata sebagai seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi kita juga punya kewajiban untuk memanage kelas kita. Maka kalau orang lain bangga menjadi manajer sebuah perusahaan, maka kita harus bangga menjadi manajemen atau manajer kelas. Itu seorang guru sebagai manajer. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.